Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu KASGH. Tuhan, berkati kami ini ibadah itu, berkati kami dari awal pertengahan ke akhir, berkati guru yang mengajar kami, yang membangun firman Tuhan, Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang mari kita menaikkan pujian seindah-indahnya pelangi dan dunia boleh katakanku.
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas 1. Dalam teori relativitasnya pada 1916, Albert Einstein mengatakan cahaya dapat dibelokkan oleh gravitasi matahari. Dunia tak percaya. Akhirnya, tim astronom Inggris dan Prancis berhasil mengabadikan gambar gerhana matahari pada 1919. Diambil dari dua lokasi berbeda, yaitu Afrika Barat dan Prancis. Eddington menandai lokasi di mana bintang seharusnya terlihat selama gerhana, namun tak muncul. Dengan kata lain, teori Einstein terbukti benar. 2. Pada 1923, astronom Amerika Edwin Hubble berhasil mengambil citra galaksi Andromeda M31 melalui media plat kaca. Setelah diteliti lebih lanjut, Hubble menemukan bahwa kilau salah satu bintang berbeda dari malam sebelumnya, sehingga bintang tersebut adalah bintang variabel yang dapat digunakan menghitung jarak. Senang, Hubble menuliskan VAR yang artinya variabel. Dari situ ia menyimpulkan bahwa terdapat galaksi dan nebula di luar bumi, bahkan tata surya. 3. Kosmonot wanita asal Rusia, Valentina Tereshkova menjadi wanita termuda dan yang pertama yang pergi ke luar angkasa dalam misi solo pada Juni 1963. Ia menghabiskan waktu 3 hari di luar angkasa dan mengitari bumi hingga 48 kali. 4. Spacewalk pertama yang berhasil diabadikan dicatat oleh Ed White dalam misi Gemini 4 pada 1965 di orbit bumi. Meskipun begitu, kosmonaut Alexei Leonov adalah yang pertama melakukannya, 3 bulan sebelum White dengan Foxtrot 2. Nahasnya, Ed White adalah salah satu korban pada insiden kecelakaan Apollo 1 pada 1967 yang membuat NASA harus mundur beberapa langkah dari misi ke bulan. Saat itu, api menyala di kokpit Apollo 1 dan mereka terlambat diselamatkan. Selain Ed, 2 astronot lain, Virgin Gus Grissom dan Roger Cave, ikut menjadi korban. 5. Earthrise, gambar bumi dari luar angkasa pertama yang diabadikan astronot William Anders dalam misi Apollo 8 pada 1968 untuk mengitari orbit bulan sebelum kembali ke bumi. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Aku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik siapkan Alkitabnya dan adik-adik akan membaca bagian firman Tuhan hari ini dengan bantuan papa mama di rumah ya. Nah, setelah Alkitabnya disiapkan, sekarang kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu saat ini
di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mampukan juga Tante Lita yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tema cerita kita pada minggu ini adalah menyatakan kebenaran dengan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 tentang khotbah Petrus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai cerita minggu ini, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, cerita minggu lalu adalah tentang Pentakosta, yaitu bagaimana Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Jadi diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus naik, ketika semua murid berkumpul di dalam satu rumah, tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah di mana para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Sehingga semua murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan bercerita apa yang terjadi setelah hari Pentakosta itu. Karena murid-murid sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa roh, mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Sehingga orang-orang Yahudi yang melihat itu, mereka merasa heran. Kok tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dengan berbagai bahasa ya? Nah, saat itu juga adik-adik, di sekeliling rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus itu berada, berkumpul banyak orang. Orang-orang yang melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dengan berbagai bahasa, ada yang mengatakan bahwa, oh itu murid-murid Tuhan Yesus sedang mabuk. Mereka mabuk karena mereka kebanyakan minum anggur. Ketika mendengar itu, Petrus lalu keluar dari rumah. Lalu dia menemui orang-orang Yahudi itu. Kemudian Petrus berkata kepada orang-orang itu bahwa apa yang terjadi sekarang, apa yang murid-murid Tuhan Yesus alami saat ini, itu sudah tertulis di Alkitab. Itu sudah dikatakan di Alkitab jauh sebelumnya. Lalu Petrus juga berkata bahwa Yesus yang mereka bunuh, itu dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Dia itu sudah bangkit dan dia sudah naik ke sorga. Bahwa dia itu Allah, bahwa dia itu Tuhan, bahwa dia adalah juru selamat manusia. Nah, adik-adik, setelah orang-orang yang ada di situ mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, mereka lalu merasa bersalah, mereka lalu merasa berdosa. Lalu mereka pun mengatakan, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka juga bisa menerima Roh Kudus? Lalu Petrus berkata bahwa mereka harus bertobat
Mereka harus mengakui dosa mereka dan mereka harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Baru kemudian mereka bisa menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka. Akhirnya adik-adik, pada waktu itu ada sekitar 3.000 orang Yahudi yang mendengar apa yang Petrus sampaikan. Mereka menjadi bertobat. Lalu mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mau dibaptis. Bayangkan adik-adik, oleh pekerjaan Roh Kudus, apa yang Petrus sampaikan, apa yang Petrus khotbahkan, itu membuat begitu banyak orang Yahudi yang mendengar, menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka bersedia untuk dibaptis. Nah, adik-adik, dari cerita kita ini menyatakan bahwa kita jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Terlebih lagi, kebenaran tentang Tuhan Yesus. Kita harus berani menyatakannya kepada semua orang. Dimanapun kita berada, dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah, di dalam permainan dengan teman-teman di sekeliling rumah, dimanapun juga, kita jangan takut untuk menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam keadaan apapun juga, mungkin ada orang di sekeliling kita yang tidak suka, tapi kita harus berani untuk menyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, inilah cerita kita di hari ini. Nah, sebelum mengakhiri cerita kita, ada ayat hafalan untuk kita di rumah. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayat 26. Yaitu berbunyi, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Kita baca sekali lagi, Yohanes 15 ayat 26. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan bagi kita di hari ini. Ingat, jangan takut untuk menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus dimanapun juga adik-adik berada. Sebelum mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, mari kita berdoa lagi. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk berani menyatakan kebenaran tentang Engkau dimanapun kami berada dan kepada siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa, Mama, adik kakak, dan semua keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.